Hi guys, welcome to my channel. This is will be my very first video YouTube channel. Perkenalin dulu nih ya, nama aku Tenri. Kalian bisa panggil aku Kak Ten or Tenten. Udah banyak banget nih aku terima belakangan ini pertanyaan-pertanyaan di Instagram aku nih dari teman-teman, kerabat, saudara, dan even stranger tiba-tiba masuk ke DM Instagram aku buat nanyain, tinggal di Aussie ya Kak? Kak, tinggal di sana berapa lama? Kok bisa sampai di sana? Terus ngapain di sana? Kerja atau liburan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang muncul di Instagram. So di video ini aku akan ngejelasin soal apa yang aku kerjain di sini dan pakai visa apa aku bisa sampai di sini, gimana aja persiapan aku dan berapa banyak biaya yang aku keluarin untuk sampai di sini. So saat ini aku tinggal di Australia, tepatnya di Mackay, Queensland. Nah, untuk tahu tempatnya di mana di sebelah sini ya guys. Nah, aku ini lagi mengikuti program sih namanya. Itu datang ke sini menggunakan visa working holiday visa. Nah, visa ini berbeda sama jenis-jenis visa seperti holiday dan working visa. So untuk working visa ini sebenarnya basically adalah employer atau company yang ada di Australia memberikan sponsor kepada kita untuk datang ke Australia dan bekerja untuk perusahaan mereka. Dan biasanya ini lumayan sulit. Kalian harus memiliki skill-skill tertentu yang dibutuhkan oleh company tersebut. Dan biasanya ada limitation ataupun perjanjian tertentu bahwa visa ini hanya boleh digunakan selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Kalian nggak bisa yang pindah-pindah kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah working holiday visa, yang mana visa ini aku gunain. Jadi visa ini diberikan dari pemerintah Australia kepada kita untuk datang berkunjung dan berlibur nih. Dan kalian diperbolehkan secara legal bekerja di sini untuk mendanai perjalanan kalian. Dan biasanya visa ini itu berlaku selama 1 tahun dan kalian bisa extend 2 kali, yang mana nanti kita sebutnya working holiday visa year 2 dan year 3. Tapi ada requirement tertentu dan kalian tuh harus bekerja di sektor-sektor tertentu untuk mendapatkan year 2 dan year 3. Dan karena sekarang aku masih first year, so aku akan jelasin cukup sampai di first year-nya aja ya guys. Nah, untuk sekarang ini juga aku udah tinggal selama 4 bulan di sini. Banyak juga nanya, gimana sih caranya dapetin visa itu? Susah nggak sih dapetinnya? So basically persyaratan itu general. Kalian bisa siapin, cuman mungkin untuk jangka waktu persiapannya itu masing-masing orang berbeda. Nah, ini yang aku ceritain adalah berdasarkan persiapanku aja. Persyaratan umumnya kalian nanti bisa cek untuk lebih detailnya di IMI Home Affairs. Linknya aku taruh di description box aja ya guys. So, persyaratan umumnya adalah kalian berusia dari 18 sampai 30 tahun, lalu memiliki paspor, kalian memiliki language ability evidence, which itu adalah IELTS or TOEFL, terus kalian mempunyai evidence bahwa kalian mempunyai uang atau tabungan yang bisa membiayai kalian tinggal selama di Australia. Lalu kalian juga memiliki study qualification, itu berupa ijazah S1 atau D3 atau seperti surat keterangan bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 4 semester, aku kurang jelas di sebelah sana. Lalu ada yang paling penting adalah government letter. Nah, government letter ini dulu namanya adalah SRPI, tapi sekarang dia udah berubah nama jadi SDUWHV, dan ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalian bisa cek di Instagramnya Ditjen Imigrasi di sini. Dan untuk visa ini sebenarnya ada kuotanya per tahunnya. That's why kenapa bisa dibilang visa ini sulit tapi nggak sulit gitu. Karena kuota dan beberapa orang banyak yang maunya perginya sekarang atau maunya tahun depan. Jadi pada saat kalian mau pergi nggak langsung bisa dapat kuota tersebut. Nah, untuk kuota Indonesia sendiri sebenarnya fix jumlah yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk kita datang ke sini menggunakan working holiday visa. Cuma untuk SDUWHV-nya ini
oleh pemerintah kita, which is itu Ditjen Imigrasi, nggak dikeluarkan dalam satu waktu sekaligus brok. Misalnya kita punya kuota 1000 atau 2000, semuanya 2000 dalam satu waktu, enggak, tapi dibagi-bagi secara berkala oleh Ditjen Imigrasi. Maka dari itu untuk persiapannya terkadang dibilang sulit dan kita tuh rebutan kuotanya. Dan kalian harus banget ya sering-sering cek di Ditjen Imigrasi untuk tahu kapan pembukaan selanjutnya, karena setahu aku sekarang udah batch yang keberapa udah dibuka dan mereka pun udah berangkat dan Desember. Dan dengan aku upload video ini di Desember, berarti sudah nggak ada lagi ya batch 2022. Ini akan batch 2022-2023. So banyak banget nih yang bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba sih si Tenri ini nyampe di Australia, karena kan kemarin itu baru aja pindah perusahaan kan. Bisa tiba-tiba banget kita pindah ke Australia dalam hitungan beberapa bulan. Nah, jadi ceritanya ini gimana persiapan aku untuk sampai ke sini dan berapa banyak biaya yang aku keluarin selama persiapan ini. Aku akan jelasin banget dari awalnya kenapa aku bisa tiba-tiba memutuskan untuk apply working holiday visa ini, karena balik ke tahun 2019 nih, aku pengen banget tinggal di luar negeri, tapi aku nggak mau kalau cuma holiday doang, karena holiday kan short term, dan juga kalau untuk working visa it's too hard for me to get it, and for student visa I don't want to learn anymore. But kita nggak tahu, ini kedepannya mungkin aja aku berubah pikiran dan aku mau belajar lagi kedepannya. So, untuk saat itu aku kayak aku pengen banget tinggal di luar negeri, aku udah nggak mau tinggal di Jakarta. Terlalu sumpah, nggak bercanda guys, aku cinta Jakarta. So 2019 itu aku cari-cari informasi dan muncullah jawaban dari pertanyaanku adalah working holiday visa dan juga au pair. Nah, untuk au pair sendiri ini aku dapat informasinya dari temanku yang mana pada saat itu mereka sudah berangkat ke Jerman dan Belanda untuk mengikuti program au pair. Nah, tapi tingkat kesulitannya itu untuk au pair aku harus nyampe di level fluency tahap tertentu nih untuk bahasa Jerman atau Belanda, yang mana aku kayak it's too hard for me to learn anymore. Just learn English, at least basic Englishnya nggak buruk-buruk banget, tapi bisa lah ngerti sedikit-sedikit. So WHV aku memutuskan untuk aku pilih WHV dan mau fokus ke sana, tapi ternyata awal 2020 border kita ditutup full, COVID melanda, nggak bisa ngapa-ngapain 2 tahun full. Aku sudah menyerah, aku udah nggak mau lagi tinggal di luar negeri, mau fokus karir aja pada saat itu kayak aku akan balik lagi aja ke dunia auditor, yang aku cinta banget. Jadi aku balik lagi di 2022 awal ke dunia perauditoran ini setelah gonjang-ganjing di berkelana di dunia bisnis yang nggak growth. Emang aku aja yang salah. Jadi 2022 awal itu aku mulai lagi jadi auditor, tapi baru beberapa bulan, sebulan atau 2 bulan bekerja, aku tuh terus dapat notifikasi dari Instagramnya Ditjen Imigrasi bahwa SDU WHV akan segera dibuka loh guys. Kayak aku kembali galau pada saat baca itu, kayak enggak, aku mau fokus accounting aja, nggak usah WHV. Terus setiap minggu itu Ditjen Imigrasi terus-terusan bikin postingan itu, dan aku tuh lupa matiin notifikasi Instagram mereka kan. That's why kalian nih yang mau ikut batch selanjutnya wajib banget nih ya, kayak gini, klik lonceng buttonnya so you can get the notification from Ditjen Imigrasi. Nah, pada saat itu akhirnya tepatnya tuh pada tanggal 21 April 2022 aku mutusin oke, I will try this WHV. Tanggal 21 April itu pada saat aku mutusin aku akan ikut WHV, aku mulai berkelana di grup-grup Telegram. Jadi banyak banget nih, kalian bisa join atau searching aja di Telegram, banyak banget grup-grup WHV itu ngasih informasi. Dan pada saat itu rumornya bahwa SDU WHV ini akan dibuka pada tanggal 10 Mei setelah Lebaran. Waktu itu aku 21 April
baru memutuskan mau join dan gak punya persiapan apapun. Sedangkan tanggal 29 April sampai 9 Mei itu cuti lebaran, yang mana persiapanku hanya bisa sedikit dalam waktu tertentu doang kan. Dan akhirnya pada saat itu diperparah, aku nggak punya pasporku mati, tabunganku 0, belum pernah tes IELTS seumur hidup. 21 April lagi di luar kota, aku cari informasi mengenai tes IELTS terdekat. Pada saat itu full book untuk di Jakarta. Beberapa teman-teman yang di Telegram itu sampai booking untuk keluar kota, tapi aku memilih untuk tetap yang di Jakarta. Paling cepat itu tanggal 17 Mei. Jadi 25 April akhirnya aku daftar untuk tes IELTS tanggal 17 Mei di IDP Pondok Indah. Jumlah biaya yang aku keluarkan pada saat itu adalah 3 juta rupiah. So setelah itu tanggal 25 April kan aku daftar IELTS. Tanggal 26 April in the morning, early morning at 6 AM aku pergi ke kantor imigrasi Jakarta Selatan di Warung Buncit untuk bikin paspor. Aku bawa semua persyaratannya, walaupun pada saat itu aku tahu, aku nggak punya ekspektasi bahwa hari itu aku bisa diproses, karena perubahan pada saat itu kita tuh harus udah booking lewat M-Paspor, sedangkan M-Paspor waktu itu selalu crash dan kuotanya full terus. Jadi aku tetap gambling, datang langsung ke kantor imigrasi Jakarta Selatan dengan mengetahui bahwa aku akan ditolak sebenarnya. Nah, pada saat itu security-nya bilang udah nggak bisa walk in, kalau mau walk in bisa dicoba di kantor imigrasi yang ada di Lipo Kemang. So besoknya tanggal 26 April jam 5 subuh, habis sahur dan sholat subuh, aku langsung pergi ke kantor imigrasi yang ada di Lipo Kemang. Di situ ternyata masih bisa untuk walk in, kuotanya 25 orang per hari. Dan pada saat aku datang tuh itu sekitar jam 5.15, itu aku udah antrian yang keempat. Dan alhamdulillahnya karena datangnya super pagi, aku bisa kelarin itu dengan cepat banget. Dan biaya yang aku keluarin itu cuma 350.000, itu untuk paspor biasa. Untuk walk in kalian gak bisa bikin e-paspor ya guys. Dan untuk di situ juga nggak bisa e-paspor, bisanya cuman paspor yang biasa aja. Lalu nih aku diinformasikan bahwa paspor aku itu jadinya tanggal 10 Mei, yang mana habis lebaran semua. Yap, tanggal 27 April aku bikin paspor, 29 April mereka cuti bersama. Jadi wajar kalau misalnya tanggal 10 Mei akan selesai. Hati deg-degan pastinya, gak tahu mau gimana, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga, cuma bisa berdoa dan berharap bahwa SDUWHP-nya akan diundur-undur. So waktu itu pada saat lebaran Ditjen Imigrasi itu bikin video, aku ingat banget bahwa siap-siap ya, SDUWHP akan dibuka setelah lebaran, tapi mereka nggak pernah sebutin kapan tanggal pastinya. Itu yang bikin kita deg-degan. Nah akhirnya pada tanggal 10 Mei aku datang lagi ke kantor imigrasi di Kemang untuk ambil pasporku, karena pasporku sudah jadi. Tanggal 11 Mei, kalian ingat kan aku bilang aku nggak punya tabunganku 0, dan aku butuh untuk memberikan bukti bahwa aku memiliki tabungan yang mana tabungan itu akan bisa digunakan nantinya pada saat aku tinggal di Australia kan. Aku nggak punya uang sama sekali. 11 Mei aku pinjam uang ke ibuku dan ke beberapa temanku, dan akhirnya terkumpul 55 juta pada saat 11 Mei itu. 12 Mei aku datang ke Polda untuk bikin SKCK, dan untuk bikin SKCK itu free. Dan inget ya, aku selalu tipe yang datangnya pagi-pagi banget biar dapat antrian pertama atau kedua, aku nggak mau nunggu soalnya. Terus pada saat tanggal 13 Mei, karena kan uang yang hasil pinjaman itu sudah terkumpul kan, dan aku endapkan beberapa hari, 13 Mei itu aku akhirnya datang ke Bank BCA untuk bikin bank reference, untuk menunjukkan bahwa saldo yang aku punya ada 55 juta rupiah. Nah, untuk bikin bank reference ini kalian hanya perlu mengeluarkan sebesar 50.000 rupiah untuk BCA. Kalau bank-bank lainnya
bervariasi costnya, kalian bisa sesuaikan dan tanya langsung ke bank-bank di cabang-cabang yang kalian gunain ya. Lalu pada tanggal 14-15, karena aku belum pernah tes IELTS sebelumnya dan bahasa Inggrisku cukup pas-pasan, 14-15 aku akhirnya coba simulasi-simulasi yang ada di internet. Itu pun nggak bisa full concentrate, jadi cuman kayak latihan-latihan biasa aja. Dan akhirnya tanggal 16 kayak aku menemukan ada di Telegram itu ada seorang kakak yang dia itu bisa memberikan les kayak private atau bimbingan untuk tes IELTS. Cuman karena aku tanggal 17-nya udah tes IELTS, aku cuma punya waktu 1 hari dan akhirnya aku bayar sekitar 250.000 untuk 2 jam speaking English latihan buat tes IELTS di tanggal 17 itu. So di tanggal 17 finally aku tes IELTS, dan sampai saat itu tanggal 17 itu imigrasi belum ngasih tanggal pasti kapan dibukanya SDUWHP. Tapi di tanggal 17 itu Ditjen Imigrasi itu bikin webinar bersama Kak Kanti Wijaya. Kalau kalian tahu nih, Kak Kanti Wijaya itu adalah senior WHV juga yang banyak banget ngasih video-video atau informasi beberapa tahun sebelumnya soal per WHV-an. So selesai aku tes IELTS tanggal 24 Mei, finally sertifikat IELTS aku di tanganku dan aku lulus guys. 1 kali tes dan alhamdulillah aku lulus. Dan alhamdulillah juga aku jadi nggak usah buang banyak-banyak uang untuk retake tes lagi. Dan kayaknya itu di tanggal 29 Mei, aku lupa tanggal pastinya 29 Mei atau 30 Mei, itu Ditjen Imigrasi finally mengumumkan pakai Krabby Patty ya. Waktu itu bersejarah banget video SpongeBob dan Krabby Patty itu, bahwa SDUWHV akan dibuka pada tanggal 31 Mei 2022. Dan secara banyak drama di tanggal 31-nya, lag, rebutan kuota dan segala macam, finally aku bisa dapetin kuota WHV aku di jam 11 siang. Alhamdulillah banget, terima kasih banget kepada Allah ya. Finally aku dapetin kuotanya, dan tanggal verifikasi aku itu tanggal 10 Mei dan tanggal validasi aku tanggal 13. Nah, sambil menunggu aku diverifikasi untuk 10 Mei semua persyaratan aku tuh mulai cari-cari tahu nih kapan aku harus ke Australia dan ke kota mana duluan, ya kan. Bertemulah aku dan kenalanlah aku sama salah satu pejuang WHV juga pada saat itu, dan kebetulan dia tanggal verifikasinya tuh tanggal 8 dan validasinya dia lebih cepat dari aku, dan dia langsung granted juga visanya. Dan singkat cerita, dia duluan berangkat ke Australia, dan dengan informasi lewat dia akhirnya aku memutuskan oke, aku follow dia aja ke kota tersebut, which is itu Mackay. Dan punya aku SDUWHV-nya terbit tanggal 13 dengan dokumen-dokumen yang harus aku transfer juga tanggal 13 itu selesai semua. Tanggal 14 Juni itu akhirnya aku apply. Aku nggak mau nunggu lama-lama lagi, aku langsung apply semuanya untuk visa WHV-nya. Itu aku kalau nggak salah bayar 5.300.000 atau 5.400.000. It's different karena kita bayarnya Audi ya, dan itu untuk biaya kursnya berbeda tergantung bank apa yang kalian gunakan dan hari apa, rate-nya berbeda. So setelah itu tanggal 14 Juni aku selesai watch visa, tanggal 20 aku medical check up. Itu aku biayanya sekitar 1 juta berapa puluh ribu gitu di rumah sakit Premier Jatinegara. Dan lagi-lagi aku nggak booking karena pada saat booking aku dapat tanggal 27 Juni di rumah sakit Premier Bintaro. Tapi karena kelamaan aku nggak sabar, tanggal 20 Juni finally aku langsung datang ke rumah sakit Premier Bintaro super early. Aku antrian pertama, jadi masih dibolehin karena kayaknya setelah tanggal itu udah nggak boleh lagi tuh walk in, harus booking dulu terlebih dahulu. Dan finally tanggal 28, so it's been kayak 2 minggu setelah aku upload visa,
finally bisa aku granted. Dan karena aku udah memutuskan bahwa aku akan follow temanku itu untuk datang ke Makai, so tanggal 29 Juni dengan dana yang dipinjamkan oleh ibuku kemarin, aku langsung beli tiket pesawat Jakarta Makai dengan connected flight dari Jakarta, Sydney, Brisbane flight. Dan tanggal keberangkatan aku itu tanggal 3 Agustus. So after aku beli tiket pesawat tanggal 29 Juni, tanggal 30 Juni aku submit resign. That's it. Itu semua timeline aku, gimana aku bisa tiba-tiba banget habis aku memberikan informasi aku pindah perusahaan, tiba-tiba aku pindah negara. Dan total biaya yang aku keluarkan nih sejumlah sebelum keberangkatan itu totalnya adalah 17.960.000. Tapi kalau dibulatin bisa jadi 18 juta. Lebih banyak hal-hal kecil yang sebenarnya juga ikut dibayar tapi udah aku masukin ke sini ya guys. Dan that's it. Semua timeline dan biaya serta persyaratan apa aja yang dibutuhin nih untuk datang ke Australia menggunakan working holiday visa ini. So guys, that's it. All informations that I can give it to you about gimana caranya aku datang ke sini, syarat visanya, dan juga budget yang aku keluarin serta timeline aku. So kalau kalian butuh informasi selanjutnya, jangan lupa di follow Instagram aku karena aku akan update setiap hari, dan juga subscribe channel aku, comment and like and share otomatis untuk teman-teman kalian yang butuh informasi ini juga. So dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video yang baru. See ya in my next video guys. Bye.